Shalom jemaat Tuhan yang ada di Rock Sidoarjo, Tulungagung dan Mojokerto. Kita bertemu kembali dalam renungan Komsel pada kesempatan hari ini. Dan hari ini saya mau membahas tentang sebuah tema yaitu way out. Terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Hari ini begitu banyak orang yang sedang berusaha. Saya rasa semua orang sedang berusaha mencari jalan keluar, baik di pekerjaan, baik di keluarga. Setiap permasalahan yang dihadapi manusia, semua orang selalu ingin bisa menemukan jalan keluarnya. Tapi seringkali kita gagal paham tentang jalan keluar yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, hari ini saya mau membahas tentang tiga hal yang perlu kita ketahui tentang jalan keluar, apa yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, tadi dikatakan di 1 Korintus 10:13 bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Hal yang pertama kita perlu tahu tentang jalan keluar adalah bahwa sebenarnya jalan keluar itu sudah diberikan Tuhan kepada setiap kita. Jalan keluar itu sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita bisa mendapatkan jalan keluar itu. Dan firman Tuhan katakan kalau kita mau tahu jalan keluar itu, mintalah pada Tuhan. Di Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kita perlu pahami terlebih dahulu bahwa jalan keluar itu telah tersedia dalam setiap kehidupan kita. Tinggal kita minta kepada Tuhan. Nah, minta melalui apa? Dengan doa kita. Dan kita berlutut memuji menyembah Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Minta kepada Tuhan untuk memberikan jalan keluar itu. Menyediakan jalan keluar itu, membukakan bagi setiap kita pintu-pintu itu. Dan itu yang pertama. Penting bagi kita untuk kita bisa minta kepada Tuhan melalui doa yang kita naikkan, hubungan yang kita naikkan, sehingga setiap masalah apapun yang kita hadapi, jalan keluar yang sudah disediakan pada Tuhan itu diserahkan kepada setiap kita. Dan yang kedua, yang perlu kita ketahui tentang jalan keluar itu adalah setiap jalan keluar itu hanya ada dalam Yesus. Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 5 dan 6, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita perlu tahu bahwa jalan keluar yang dari Tuhan itu hanya ada dalam Yesus. Seringkali kita mengandalkan berbagai hal, baik mungkin kemampuan kita, mungkin hal-hal yang lain yang dunia ini tawarkan untuk menemukan jalan keluar. Tapi sebenarnya semuanya itu mendatangkan maut. Tapi seringkali kita manusia lebih mengandalkan hal-hal itu. Padahal kita tahu bahwa Yesus itu adalah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Kita perlu sadari bahwa setiap jalan keluar yang kita harap-harapkan itu semua cuma ada dalam Yesus. Dan jangan mengandalkan yang lain, andalkan Yesus. Tanya kepada Yesus, andalkan Yesus. Karena Dia satu-satunya jalan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap permasalahan yang harus kita hadapi. Dan yang terakhir yang kita perlu tahu tentang jalan keluar adalah di Matius 7 ayat 13 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Hal yang terakhir yang kita perlu tahu tentang jalan keluar adalah bahwa jalan itu sempit. Jadi kalau kita sedang menghadapi sebuah masalah, kita harus tahu bahwa, tadi yang pertama bahwa kita sudah diberikan itu sudah diberikan kepada kita jalan keluar itu, dan jalan keluar itu ada dalam Yesus. Tapi yang kita perlu tahu juga bahwa gak serta-merta jalan yang ada dalam Yesus itu semuanya mudah, semuanya enak.
Bahkan firman Tuhan juga mengatakan bahwa jalan itu sempit. Ya kan? Sementara jalan yang kepada kebinasaan itu lebar dan jalannya luas. Jadi kekristenan bukan membuat kita ada dalam zona nyaman, tapi kita harus tahu bahwa jalan sempit itu yang disediakan. Dan kalau kita melewati jalan sempit tentu nggak gampang. Ada perlu kewaspadaan, ada perlu kehati-hatian. Tapi percayalah bahwa di jalan yang sempit itu yang membawa kita kepada kehidupan. Ingat 3 hal itu tentang jalan keluar, bahwa jalan keluar itu yang pertama sudah diberikan kepada kita, maka itu kita harus minta. Yang kedua, jalan keluar itu ada dalam Yesus. Dan kita nggak boleh ngandalin yang lain. Hal-hal yang duniawi ini tawarkan, yang dunia ini tawarkan, kita nggak boleh mengandalkan itu. Karena satu-satunya jalan hanya ada dalam Yesus. Dan yang kita perlu tahu bahwa jalan yang diberikan Tuhan itu juga bukan serta-merta mudah. Kita harus melaluinya dengan perjuangan. Makanya ada proses yang harus kita lalui dalam kita sampai kita melewati jalan keluar tersebut. Percayalah itu dalam kondisi hari-hari ini, tetap percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Mungkin kami di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, kami sedang menanti-nantikan jawaban, menanti-nantikan jalan keluar. Tapi kami percaya hari ini kami belajar bahwa jalan keluar itu sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kami perlu meminta itu. Dan kami tahu bahwa jalan keluar itu hanya ada dalam Yesus. Ajar kami untuk kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau mengandalkan apa yang dunia ini tawarkan. Dan kami tahu untuk kami melewati jalan keluar itu butuh sebuah proses. Karena jalan yang Kau sediakan itu bukan jalan yang mungkin mudah bagi kami. Tapi kami yakin bahwa kami sanggup untuk menanggungnya. Terima kasih untuk setiap proses yang Tuhan boleh izinkan dalam kehidupan kami di masa-masa sulit hari ini. Kami tetap boleh bertahan, kami tetap boleh berdiri, kami tetap boleh melangkah walaupun tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan Yesus bersama dengan kami dan kami yakin jalan keluar itu akan segera kami lalui. Terima kasih Bapak, menyerahkan setiap kehidupan jemaat-Mu baik yang di Sidoarjo, Mojokerto dan Tulungagung. Kami percaya Kau menyediakan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Yang di dalam-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.